Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 4 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Tonius Yeremias. Kepada Bapak Tonius, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam tanggal 4 Februari 2026 berjudul Raja Israel yang Tidak Kelihatan. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik, terdapat di dalam buku Nehemia 9 ayat 13. Sepanjang halaman sejarah suci, di mana dicatat hubungan Allah dengan umat pilihannya, terdapat jejak menyala dari Dia yang adalah Aku adalah Aku. Tidak pernah Ia memberikan kepada anak-anak manusia pernyataan kuasa dan kemuliaannya yang lebih nyata daripada ketika Ia sendiri diakui sebagai penguasa Israel dan memberikan hukum kepada umatnya. Di sini terdapat tongkat kerajaan yang tidak digerakkan oleh tangan manusia, dan langkah-langkah agung Raja Israel yang tidak kelihatan itu begitu megah dan menggetarkan. Dalam semua pernyataan kehadiran ilahi ini, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Bukan hanya pada kedatangan Juru Selamat, tetapi sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus adalah dasar dan pusat dari sistem korban, baik pada zaman para bapa-bapa maupun pada zaman bangsa Yahudi. Sejak dosa orang tua pertama kita, tidak ada lagi komunikasi langsung antara Allah dan manusia. Bapa telah menyerahkan dunia ke dalam tangan Kristus, agar melalui pekerjaan perantaraannya, Ia dapat menebus manusia dan menegakkan kembali kewibawaan serta kekudusan hukum Allah. Semua persekutuan antara sorga dan umat manusia yang telah jatuh terjadi melalui Kristus. Anak Allah lah yang memberikan janji penebusan kepada orang tua pertama kita. Dialah yang menyatakan diri kepada para bapa-bapa. Dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan yang dahsyat di Sinai, Kristus menyatakan di hadapan seluruh bangsa 10 hukum Bapanya. Dialah yang memberikan kepada Musa hukum yang terukir pada loh batu. Yesus adalah terang bagi umatnya, terang dunia, sebelum Ia datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Cahaya pertama yang menembus kegelapan yang menyelimuti dunia karena dosa berasal dari Kristus. Dan dari Dialah datang setiap sinar terang surga yang menyinari penduduk bumi. Dalam rencana penebusan, Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikianlah bacaan renungan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatelayanan Bapak Tonius. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah Bapa adalah Raja yang tidak kelihatan, namun nyata dalam karya dan firman-Nya. Di Gunung Sinai, Ia menyatakan dirinya kepada orang Israel dengan memberikan hukum yang adil dan benar. Peristiwa ini menegaskan bahwa Allah memerintah umat-Nya bukan dengan paksaan, melainkan dengan hukum yang lahir dari kasih dan kekudusan-Nya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Nehemia 9 ayat 13 berkata, Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Allah menyatakan identitas dan kuasa-Nya. Aku adalah Aku. Sepanjang sejarah suci, Allah menyatakan dirinya sebagai Aku adalah Aku. Allah yang kekal, berdaulat dan setia. Ketika Ia berbicara dari langit di Sinai, tidak ada kuasa manusia yang terlibat. Hukum yang diberikannya adalah cerminan karakter Allah sendiri. Adil, benar, dan baik. Tentang hukum ini, Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 365 paragraf 2 berkata, mengenai hukum yang diumumkan dari Gunung Sinai, Nehemia berkata, Engkau telah turun ke atas Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Nehemia 9 ayat 13. Dan Paulus, Rasul kepada orang kafir itu mengatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Ini tidak lain daripada 10 hukum. Allah memberikan hukumnya kepada orang Israel sebab Dia adalah Raja. Namun Allah Bapa tidak kelihatan. Mengapa? Karena dosa manusia terpisah dari Allah Bapa. Yesaya 59 ayat 2. Siapakah yang hadir dan memberikan hukumnya kepada orang Israel di Gunung Sinai? Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 43 paragraf 3 berkata, dalam semua penyataan kehadiran ilahi ini, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus, bukan hanya pada kedatangan Juru Selamat, tetapi sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus adalah dasar dan pusat dari sistem korban, baik pada zaman para bapak-bapak maupun pada zaman bangsa Yahudi. Sejak dosa orang tua pertama kita, tidak ada lagi komunikasi langsung antara Allah dan manusia. Bapa telah menyerahkan dunia ke dalam tangan Kristus, agar melalui pekerjaan perantaranya, Ia dapat menebus manusia dan menegaskan kembali kewibawaan serta kekudusan hukum Allah. Semua persekutuan antara sorga dan umat manusia yang telah jatuh terjadi melalui Yesus. Anak Allah lah yang memberikan janji penebusan kepada orang tua pertama kita. Dialah yang menyatakan diri kepada para bapak-bapak. Dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan yang dahsyat di Sinai, Kristus menyatakan di hadapan seluruh bangsa 10 hukum Bapanya. Dialah yang memberikan kepada Musa hukum yang terukir pada loh batu. Setiap penyataan kemuliaan Allah, termasuk di Sinai, dinyatakan melalui Kristus. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah tidak lagi berkomunikasi langsung dengan manusia tanpa perantara. Kristuslah yang menjadi jalan melalui siapa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Hukum Allah tidak dapat dirubah. Kristus datang untuk mempertahankan hukum tersebut, dan itu dibuktikannya dengan kematiannya. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, buku 1, halaman 301, paragraf 3 berkata, Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai gembala yang baik, Dia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu adalah kebenaran Allah untuk memelihara hukumnya
dengan memberikan hukuman. Ini adalah satu-satunya cara di mana hukum dapat dipertahankan dan dinyatakan kudus, benar, dan baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 32 berkata, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Dalam menyelamatkan orang berdosa, Allah Bapa tidak menghapuskan hukumnya, namun memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman akibat dosa itu bagi kita. Jadi, saat kita memandang kepada salib Yesus, ingatlah bahwa hal itu untuk mempertahankan dan menyatakan hukum Allah Bapa itu adalah kudus, benar, dan baik, serta sebagai dasar dari pemerintahan Allah. Salib menuntun kita, orang berdosa, pada pertobatan kepada Allah Bapa. Hal ini setan tidak mau terjadi dan melihat kebenarannya. Sebab setan mau menjadi raja di dunia ini dan membuat hukumnya sendiri yang harus diikuti oleh para pengikut atau rakyatnya. Roh Nubuat di dalam Selected Messages buku 1 halaman 324 paragraf 2 berkata, "Tetapi setan tidak akan membiarkan jiwa melarikan diri dari tawanan dosa jika dengan cara apapun ia dapat mencegahnya. Meskipun seluruh sorga telah dicurahkan dalam satu pemberian yang kaya, karena ketika Allah memberikan putranya, Dia memberikan karunia sorga yang paling terpilih dan harta sorga ada di bawah perintah kita. Namun kepada jiwa yang bertobat, musuh akan berusaha menyatakan Allah sebagai sosok yang tegas dan tidak terhindarkan, tidak mau mengampuni pelanggaran." Melalui kutipan ini, kita mengerti bahwa hukum Allah itu adalah kudus, benar, dan baik. Sebab dengan itu, kita dapat melihat betapa besarnya kasih Allah Bapa kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menuntun kita datang dan bertobat kepada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Sebelum datang ke dunia sebagai manusia, Kristus sudah menjadi terang bagi umatnya. Setiap sinar terang yang menerangi dunia yang gelap oleh dosa berasal dari Dia. Tanpa Kristus, manusia hidup dalam kegelapan. Melalui Kristus, manusia menerima hidup dan pengharapan. Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 12, "Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah Bapa adalah Raja di atas segala raja yang tidak kelihatan dan tetap memerintah sorga dan alam semesta. Namun pemerintahannya diwujudkan melalui anaknya. Hukumnya kudus, benar, dan baik. Dialah terang dunia yang menerangi dunia yang gelap dengan dosa ini. Marilah kita datang kepadanya dan bertobat. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Betapa Bapa mengasihi kami manusia yang sudah melanggar dan penuh dengan dosa, dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib untuk meneguhkan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik. Kami pun dapat menuruti hukum-Mu dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami setia dan menuruti kehendak-Mu dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Kami bersiap menyambut kedatangannya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.